Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Anubadrah Ketawiyantu Wiswata. Umat sedharma, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu tiada aral yang melintang, dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah dharma wacana yang bertemakan pentingnya ilmu pengetahuan dalam perspektif agama Hindu. Umat sedharma, bisa kita bayangkan seandainya kemajuan zaman tidak seperti sekarang. Mungkin saya tidak akan pernah dapat berbicara di depan kamera seperti ini dan menyampaikan ajaran Dharma kepada seluruh umat Hindu yang ada di seluruh Nusantara. Sahabat Pelita Dharma, pentingnya kemajuan yang kita hadapi sekarang sungguh luar biasa. Ini adalah bagian yang luar biasa dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini dalam berbagai bidang dan dalam berbagai perspektif telah menjadi motor bagi perkembangan global yang membuat dunia seperti borderless. Artinya, apa yang kita lakukan dapat kita pergunakan sekarang juga. Memesan makanan, memesan apapun dengan hanya bermodalkan gadget, itu sudah dapat kita peroleh. Umat sedharma, di dalam Manawa Dharma Sastra 109 itu dinyatakan bahwa Adbir Gatrani Sudayanti Manasatyena Sudayanti Widya Tapobiam Butatma Budir Jenanena Sudayanti, yang artinya tubuh dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kebenaran, Atman dibersihkan dengan pelajaran suci dan tapa brata, serta budi dibersihkan dengan pengetahuan. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam sloka tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa kecerdasan, budi, dan atman itu hanya dapat dibersihkan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kita harus senantiasa menuntut ilmu setinggi-tingginya sebagai tuntunan dalam kehidupan yang serba dinamis seperti saat ini. Begitu juga dalam Canakya Niti Sastra juga disebutkan, Kanena panir natu kan kanena, snanena sudir natu candanena, manena tustir natu bojanena, jinanena muktir natu mandanena, yang artinya tangan menjadi indah dengan sedekah, bukan dengan perhiasan. Tubuh menjadi bersih dengan mandi, bukan dengan mengoleskan minyak cendana. Kebahagiaan itu dapat diperoleh dengan kehormatan, bukan dengan makanan. Dan pembebasan dari kesengsaraan itu hanya diperoleh dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan menghias badan. Jelas sekali umat sedharma dimanapun berada, sloka ini memberikan penguatan kepada kita bahwa hanya dengan pengetahuan itu kita akan mampu membuat
diri kita menjadi lebih baik, mampu untuk membebaskan diri kita dari kesengsaraan, baik kesengsaraan rohani maupun kesengsaraan materi. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan, kita akan mampu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang bisa dipercaya oleh semua orang. Dan dengan ilmu pengetahuan, kita akan mendapat tuntunan yang benar. Kita akan mampu mencapai cita-cita yang kita inginkan. Umat sedharma, dimanapun berada, pertanyaannya adalah, ilmu pengetahuan apa yang harus kita miliki? Di dalam Agni Purana serta di dalam Isawasya Upanishad itu jelas dinyatakan bahwa ada dua jenis ilmu pengetahuan yang harus diperoleh oleh umat manusia. Yang pertama itu berhubungan dengan dunia jasmani, dan yang kedua berhubungan dengan dunia rohani. Yang berhubungan dengan dunia jasmani atau dunia material ini tiada lain adalah berbagai macam cabang ilmu pengetahuan dengan berbagai perspektif. Contohnya adalah ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu teknik, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah pengetahuan yang berhubungan dengan dunia rohani. Pengetahuan yang berhubungan dengan dunia rohani ini adalah disebut dengan para widya. Di dalamnya terdapat pengetahuan suci tentang ketuhanan, yang dalam perspektif agama Hindu itu disebut dengan Brahma Widya. Dengan pengetahuan Brahma Widya ini, kita akan mengetahui tujuan kita. Kita akan memiliki sebuah pandangan hidup, karakter yang baik. Karena tujuan kita adalah ingin mencapai sebuah tujuan yang lebih mulia, yaitu Tuhan itu sendiri. Sebagaimana tujuan dari agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Jacayati Dharma. Tujuan kita adalah moksa. Dan salah satu yang membebaskan diri kita itu agar bisa mencapai tujuan itu adalah ilmu pengetahuan. Kedua ilmu pengetahuan ini harus dikuasai secara seimbang. Kenapa? Karena apabila kita hanya menguasai satu keilmuan saja, maka dikhawatirkan seperti apa yang dinyatakan oleh Albert Einstein, bahwa ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Jadi umat sedharma, jangan sampai nanti kita terperangkap memiliki ilmu yang tinggi tanpa disertai dengan pemahaman agama yang cukup, pengetahuan tentang ketuhanan, maka dia akan sia-sia juga. Bahkan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 37 itu jelas dinyatakan, jenana genih sarwa karma basma satkurute tata, bahwa api ilmu pengetahuan itu akan membakar segala karma kita. Demikian hebatnya ilmu pengetahuan, sehingga di dalam Chanakya Nisi Sastra juga disebutkan, Trisu Caiva Nakartawi, Yayane Japa dan Ayo. Wahai umat manusia, ada 3 hal yang saudara tidak boleh berpuas diri. Yang pertama itu adalah tidak boleh berpuas diri dengan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedua, tidak boleh berpuas diri dalam berjapa atau menyebut nama-nama suci Tuhan. Dan yang ketiga, tidak boleh berpuas diri untuk melakukan dana punya. Umat sedharma yang berbahagia,
Demikian pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga sebagai umat Hindu yang meyakini Pancasrada, maka kita tidak boleh untuk berhenti belajar. Tidak boleh untuk berhenti menuntut ilmu. Ilmu itu sudah sangat banyak, bertebaran di mana-mana. Sumbernya juga sangat luar biasa. Kita bisa mengakses dengan kemajuan teknologi dan informasi yang kita dapatkan sekarang. Sangat luar biasa, Umat Sedharma. Jadi saya berharap umat Sedharma yang ada di seluruh Nusantara, mari kita jangan berhenti belajar, jangan berhenti menuntut ilmu, dan jadikan kita sebagai salah satu bagian dari ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa memberikan manfaat dan karma-karma kita bisa lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, umat Sedharma yang berbahagia. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan saya akhiri Dharma Wacana ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.